Sobat EY, bagian keempat dari episode praise. Praise apa lagi ya? Kali ini yang kita bahas adalah adverb praise. Wah, dari namanya saja udah susah. Enggak kok, enggak ada yang susah kalau kita mau belajar. Hei, langsung aja yuk kita belajar bersama memahami tentang adverb praise ini. Learning is fun! Pernahkah Sobat EY mendengar adverb? Ya, adverb adalah salah satu dari part of speech, yaitu kata keterangan. Ada banyak jenis adverb, di antaranya time, place, purpose, frequency, manner, dan degree. Tentang adverb ini bisa Sobat EY lihat di video sebelumnya ya. Lah terus, apa sih perbedaan adverb dan adverb praise? Atau yang sering disebut sebagai adverbial? Ini nih bedanya. Kalau adverb adalah part of speech yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memodifikasi kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan adverb itu sendiri. Kalau adverbial, yaitu kata lain dari adverb praise, adalah termasuk frase atau kelompok kata. Sekarang karena sudah tahu apa itu adverb praise? Adverb praise atau adverbial is a group of words that acts like an adverb. They can modify verbs, adjectives, other adverbs, or whole clauses atau klausa. Jadi bisa diartikan sekelompok kata yang berlaku sebagai adverb dan dapat memodifikasi verb, adjective, adverb, dan klausa. Kalau fungsi dari adverb praise itu sendiri tidaklah berbeda dari fungsi adverb pada umumnya, yaitu sebagai petunjuk keterangan. Hanya saja, bentuk dari adverb praise agak beda dari adverb yang lebih sederhana. Jadi, adverb praise juga sering terbentuk atas gabungan beberapa adverb. Jadi, seperti contoh adverb, the turtles work slowly. Zohri runs fast. He eats much. We study math silently. Jadi kita bisa lihat adverb-adverb seperti slowly, fast, much, silently itu adalah simple adverb karena terdiri dari satu kata saja. Sedangkan contoh adverb praise-nya adalah the turtles walk very slowly. Zohri runs extremely fast. He eats too much. We study math in silence. Perhatikan kata-kata yang berwarna biru, ada dua kata adverb. Inilah yang disebut sebagai adverb praise. Dari contoh di atas, pasti kalian sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang adverb praise dan apa yang membuatnya berbeda dengan adverb biasa kan? Oke, kita lanjutkan. Sama seperti adverb, ada banyak jenis adverb praise. Di antaranya, manner, place, time, duration, frequency, focusing, degree, certainty atau necessity, evaluative, viewpoint, linking, dan intention atau purpose. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Tipe 1 adalah manner atau cara. Ini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contoh, Angga drives extremely slowly. Angga mengemudi dengan sangat lambat. She walked so carefully across the street. Dia berjalan dengan sangat hati-hati di seberang jalan. Every waitress should clean tables quickly enough. Setiap pramuniaga seharusnya membersihkan meja dengan cukup cepat. Jadi kata-kata yang berwarna biru adalah adverb praise. Kita bisa saja mengatakan Angga drives slowly. Tapi untuk memperjelas slowly-nya seperti apa, bisa ditambahkan dengan kata lain yaitu extremely. Jadi semakin memperjelas kalau dia menyetir dengan sangat lambat. Seperti itu fungsinya Sobat EY.
Tipe 2 adalah place atau tempat, yaitu menjelaskan di mana sesuatu itu terjadi. Contoh, Mary used to park his motorcycle right here. Mary biasa parkir motornya di sini. Adverb-nya menyatakan di mana sesuatu terjadi, yaitu right here, di sini. Contoh lain, the woman who stands next the entrance is a doctor. Wanita yang berdiri di sebelah pintu masuk adalah dokter. Jadi di mana? Next the entrance, di sebelah pintu masuk. Tipe ketiga adalah time atau waktu. Ini menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi. Contoh, my mother is going on vacation for a month. Ibuku akan liburan selama 1 bulan. He was sick since yesterday. Dia sakit sejak kemarin. We must finish our task before the holiday. Kita harus selesaikan tugas sebelum liburan. Jadi seperti jawaban before the holiday adalah menjawab dari pertanyaan kapan atau when. Tipe keempat adalah duration atau durasi. Ini menjelaskan seberapa lama sesuatu itu terjadi atau menjawab pertanyaan how long. Contohnya, the scan will last only temporarily. Pewangi ini akan bertahan hanya sementara. During the week, I walked to the village. Selama seminggu, aku berjalan ke desa. He searched for his missing brother for years. Dia mencari saudaranya yang hilang selama bertahun-tahun. Kata-kata seperti only temporarily, during the week, for years, itu menjawab pertanyaan how long atau seberapa lama. Tipe kelima, frequency atau frekuensi. Ini menjelaskan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Contoh, I almost never visit my brother. Saya hampir tidak pernah menengok kakak saya. I go to the bookstore every month. Saya ke toko buku setiap bulan. Mike usually gets up early. Mike biasanya bangun awal. Nah, ini kata-kata seperti ini untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu itu terjadi ya. Tipe keenam adalah focusing atau pemusatan. Ini menjelaskan sesuatu secara spesifik. Adverb yang biasanya dipakai adalah only, just, mainly, especially, even, either, dan neither, also, as well, in addition, to, as well, even, only. Oh, sudah disebutkan ya tadi ya. Contohnya, only half of a spoon of sugar I need in my tea. Hanya setengah sendok gula yang aku butuhkan di tehku. She is not only beautiful, she is kind-hearted too. Dia tidak hanya cantik, dia juga baik hati. I haven't even met him. Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Sudah jelas ya Sobat EY? Tipe 7, degree atau kadar. Ini menjelaskan kadar atau seberapa banyak atau tingkat terjadinya sesuatu. Ini termasuk intensifier, yaitu menguatkan atau menekankan pada sesuatu. Dari kata intensif ya. Contoh-contoh katanya, absolutely, completely, extremely, highly, rather, really, so, to, totally, utterly, very, and at all, quite. Contohnya, her dog behaves incredibly stupidly. Anjingnya berperilaku sangat bodoh. The grilled chicken is delicious and highly recommended. Ayam bakarnya enak dan sangat bisa direkomendasi.
He is too kind. Dia terlalu baik. The man laughed as loudly as possible. Orang itu tertawa sekencang mungkin. Tipe 8. Certainty or necessity, yaitu kepastian, kepentingan, atau harapan. Jadi ini menjelaskan kepastian atau seberapa yakin atau pentingnya sesuatu itu. Nah, ini kita bisa memakai kata-kata seperti hopefully, mudah-mudahan, likely, sangat mungkin, maybe, barangkali atau mungkin. Bisa juga perhaps, itu juga mungkin atau barangkali, possibly, probably, surely, certainly, dan obviously atau jelas. Contoh, the train will probably be late. Keretanya mungkin akan terlambat. The meals are hopefully be ready before the guests come. Makanannya mudah-mudahan sudah siap sebelum para tamu datang. Tipe 9, evaluative atau penilaian, yaitu menjelaskan pendapat atau penilaian pembicara terhadap sesuatu. Contoh, unfortunately for me, I can't drive a car. Sayangnya buat saya tidak bisa naik mobil. Jadi itu adalah penilaian pembicara. Tipe 10, viewpoint, yaitu sudut pandang. Ini menjelaskan reaksi atau perspektif atau tanggapan si pembicara. Jadi kita bisa mengatakan according to me, according to my mother, seperti itu. As far as a concern, as far as my concern, as far as you are concerned, seperti itu. In opinion, itu diisi dengan pronoun atau kata ganti. In my opinion, in your opinion, in his opinion, in their opinion. Terus in view, to knowledge, from perspective, from point of view, personally. Seperti itu. Contohnya, personally, I don't want to be someone else's burden. Secara personal, saya tidak ingin menjadi beban orang lain. According to my sister, I have a fantastic sense of humor. Menurut kakakku, aku punya rasa humor yang fantastis. Jadi, according to my sister adalah dari sudut pandang kakakku, personally, dari sudut pandang diriku sendiri, seperti itu ya. Tipe 11, linking atau konjungtif, yaitu penghubung. Ini menjelaskan hubungan antara klausa dengan kalimat. Fungsinya adalah to show contradiction, menjelaskan kontradiksi, seperti however, on the other hand. Fungsi lainnya adalah to continue the same point, seperti additionally, moreover. Bisa juga to introduce examples, seperti for example, for instance. Bisa juga untuk to show cause and effect, seperti consequently, as a result. Bisa juga fungsinya to add emphasis, in fact, certainly. Atau bisa juga to show a time relationship, seperti meanwhile, now. Atau fungsinya bisa juga untuk to organize a sequence or list, seperti next, finally, gitu. Contohnya, satu saja ya. It rained heavily here. On the other hand, many places were in drought. Hujan deras di sini. Di sisi lain, banyak daerah yang kekeringan. Jadi ada dua klausa atau dua kalimat di sini, yaitu it rained heavily here dan many places were in drought. Dihubungkan dengan preposisi tipe linking, yaitu on the other hand. Seperti itu Sobat EY. Tipe 12, yaitu intention atau purpose. Ini menjelaskan tujuan
dan maksud dalam kalimat. Ini juga termasuk infinitif seperti for, to, in order to, dan lain sebagainya. Contohnya, she buys a diamond ring to make her mother happy. Dia membeli cincin berlian untuk membuat ibunya bahagia. I write the programs for fun. Saya membuat acara itu untuk bersenang-senang. Jadi tujuannya jelas, to make her mother happy dan for fun. Jika sebelumnya kita membahas tentang 11 jenis adverb phrase, maka sekarang kita akan membahas tentang fungsi adverb phrase. Ada 5 fungsi, yaitu yang pertama, adverb phrase with verb, yaitu berfungsi untuk memodifikasi verb atau kata kerja. Contohnya, they go swimming very regularly and consume quite healthily food. Mereka pergi berenang secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang cukup sehat. Jadi, very regularly itu memodifikasi verb swimming. Seperti itu. Yang kedua, adverb phrase with be. Sama dengan adverb of place yang menunjukkan tempat. Contoh, she will be there in an hour. Dia akan di sana dalam 1 jam. The children are right here in my house. Anak-anak di sini di dalam rumahku. Yang ketiga, adverb phrase with adjective atau adverb. Ini berfungsi untuk memodifikasi adjective atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan. Contohnya, she found it extremely difficult to get the same shoes. Dia sangat kesulitan menemukan sepatu yang sama. Extremely difficult, extremely menerangkan difficult. Difficult di sini adalah adjective. Jane was rather quiet. Jane agak pendiam. Rather di sini juga menerangkan adjective, yaitu quiet. He drive the car really carefully. Dia menyetir mobil benar-benar hati-hati. Really di sini memodifikasi carefully. Carefully adalah adverb. Yang keempat adalah adverb phrase with other phrases, yaitu berfungsi untuk memodifikasi frase benda atau frase preposisi. Contohnya, he climbed right over the top of the tree and down again. Dia memanjat tepat ke pucuk pohon dan turun lagi. It takes quite a lot of money to buy luxurious car. Butuh uang banyak untuk membeli mobil mewah. Right over the top of the tree, quite a lot of money. Dia memodifikasi frase benda. Frase bendanya adalah the top of the tree. Kalimat yang kedua, frase bendanya adalah a lot of money. Udah belajar noun phrase kan di video sebelumnya? Yang kelima, adverb phrase with determiners. Ini berfungsi untuk memodifikasi penentu seperti all, some, many, few. Contohnya, only half of my friends could come to the school party. Hanya separuh dari temanku yang bisa hadir di pesta sekolah. Very few people have known of my hometown. Sangat sedikit orang yang tahu kampung halamanku. Jadi adverb phrase-nya very few people dan only half of my friends. Jangan pusing ya Sobat EY. Sekarang kita ke cara menyusun adverb phrase dalam kalimat. Pola yang pertama adalah adverb phrase plus verb. Umumnya menunjukkan cara terjadinya suatu kata kerja. Contoh, he runs really quickly. Dia berlari sangat cepat. Adverb really quickly ini menjelaskan verb runs. Pola kedua adalah adverb phrase plus be atau to be. Umumnya menunjukkan cara terjadinya suatu kata kerja juga.
Contohnya, ada percakapan seperti ini. Do you know where Susan is at? B menjawab, she is over there. Apakah kamu tahu di mana Susan berada? Ya, dia di sana. Jadi adverb over there ini menjelaskan subjek she dan is sebagai be. Selanjutnya adalah pola adverb phrase plus adjective atau adverb. Contohnya, I found it surprisingly difficult to solve the problem. Saya merasa sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Adverb surprisingly menjelaskan adjective difficult. I woke up extremely early. Saya bangun sangat pagi. Adverb extremely menjelaskan adverb early. Pola selanjutnya adalah adverb phrase plus other phrase. Contoh, there was hardly anyone at school. Hampir tidak ada seorang pun di sekolah. Adverb hardly menjelaskan pronoun anyone. That's quite a song. Itu lagu yang bagus. Adverb quite menjelaskan noun phrase a song. Pola lainnya adalah adverb phrase plus determiner. Contoh, only few people have heard of the news about the lost girl. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar berita tentang gadis yang hilang itu. So many girls share their lipsticks. Begitu banyak gadis berbagi lipstick mereka. Adverb seperti only dan so menjelaskan determiner atau quantifier, few atau many. Yang terakhir adalah pola adverb phrase plus prepositional. Contoh, Clara is sitting near the open window. Clara sedang duduk di dekat jendela yang terbuka. Near the open window berperan sebagai adverb dan ada imbuhan preposisi near. Sangat-sangat lengkap kan Sobat EY tentang adverb phrase ini? Memang tidak mudah untuk mengerti hal ini pada awalnya. Namun dengan latihan yang cukup, maka kita akan dengan cepat mengerti dan semakin terbiasa dengan bahasa Inggris. Selamat berlatih Sobat EY. Thank you for watching and see you!